Pasangan setengah baya itu berjalan diikuti oleh seorang lelaki tua di belakangnya menelusuri koridor rumah sakit. Sebelum sampai ke salah satu kamar yang dia tuju, seorang lelaki setengah baya dan seorang lagi lelaki berusia di atas 50-an segera menyambut kedatangan ketiga orang tersebut. "Ketua, Anda telah kembali?" kata lelaki setengah baya tersebut sambil memperhatikan seorang wanita yang berdiri di samping lelaki yang dipanggil ketua itu. "Ketua, apakah ini Roksana?" tanya lelaki itu sambil menggosok-gosok matanya. "Benar. Kau tidak salah lihat. Ini adalah Roksana istriku yang telah menghilang 22 tahun yang lalu saat peristiwa itu." Kata lelaki setengah baya itu lalu menceritakan awal pertemuannya dengan Roksana dan juga menceritakan bahwa Jerry juga masih hidup. "Oh ya, Regan, dan Tuan Leonard. Perkenalkan, ini adalah Paman Malik. Beliaulah yang telah menyelamatkan istri dan anakku yang hampir mati karena ulah Robin. Aku tidak tahu jika tidak ada Paman Malik ini, tentu aku tidak akan pernah bisa bertemu semula dengan istriku," kata lelaki itu. Regan dan Tuan Leonard pun segera menyalami lelaki tua yang ternyata adalah kakek Malik tersebut. "Bagaimana kabar Kevin dan David?" tanya lelaki setengah baya itu. Entahlah, Draco. Sepertinya sangat tipis harapan bagi putra kami untuk bisa bertahan hidup. Bayangkan sudah 6 bulan dia terbaring koma, namun tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan terbangun," kata Tuan Leonard dengan lesu. "Anda Tuan Leonard dan kau Regan. Kalian tidak boleh putus asa. Tujuanku datang kemari justru ingin membantu agar David dan Kevin segera sembuh seperti sedia kala," kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Draco itu. "Apakah itu mungkin, Draco? Kau tahu bahwa dokter terbaik di kota ini telah diminta bantuan untuk membantu anak kami agar segera sadar. Namun sampai saat ini kau lihatlah sendiri," kata Tuan Leonard seperti putus asa. "Aku dapat merasakan tipisnya harapan di hati kalian. Namun jika dibandingkan dengan putra kalian, Jerry jauh lebih parah. Namun dia bisa diselamatkan oleh Paman Malik ini," kata Draco sambil membungkuk sedikit ketika menunjukkan lelaki tua itu dengan ibu jarinya. "Apakah itu benar, Draco? Aku justru lebih bahagia ketika mendengar bahwa tuan mudaku masih hidup," kata Tuan Leonard. "Sama. Aku juga begitu. Aku sangat bersyukur bahwa tuan muda masih hidup." "Ketua, di mana tuan muda saat ini?" tanya Regan. "Jerry saat ini berada di Hotel Mutiara bersama putriku. Untuk saat ini dia tidak boleh penampakan diri di depan publik. Ini karena bisa mengacaukan semua yang telah direncanakan oleh ketiga sahabatnya untuk mengalahkan Ramendra," kata Draco. "Oh ya. Mengapa tidak kalian persilahkan Paman Malikku ini untuk melihat putra kalian?" tanya Draco menegur. Iya. Maafkan kami Paman Malik. Kami terlalu bahagia mendengar bahwa tuan muda kami ternyata selamat," kata Leonard sambil mempersilahkan ketiga tamu itu untuk memasuki kamar di mana Kevin dan David terbaring koma. Lelaki tua yang adalah kakek Malik itu hanya mengangguk pelan sambil melangkah mendahului yang lainnya memasuki ruangan tersebut. Dia segera menghampiri ranjang di mana David terbaring. Memperhatikan sejenak lalu berkata, "Bawa saja mereka pulang ke rumah. Aku telah membawa beberapa ramuan yang bisa aku gunakan untuk kedua anak ini. Itu pun jika kalian percaya kepadaku," kata kakek Malik. Tampak keseriusan dan wibawa yang sulit untuk ditentang dari sorot mata dan gaya bicaranya. Mendengar kakek Malik berkata demikian, Tuan Leonard dan Regan sejenak saling pandang lalu Leonard yang lebih tua dari Regan pun berkata, Tidak ada pilihan lain. Aku juga telah pasrah. Apa bedanya dengan di sini? Toh mereka juga tidak bangun-bangun," kata Tuan Leonard. "Begini Paman. Aku khawatir jika dokter tidak akan mengizinkan kami untuk membawa pulang anak kami ini," kata Regan mengutarakan keraguannya. "Berani mereka melarang keinginan Draco? Apakah mereka sudah bosan menjadi dokter?" kata Draco membentak Regan. Baik ketua," kata Regan sedikit tergagap. "Regan, kau segera urus semua persiapan. Sebentar lagi akan ada yang datang ke ruangan ini," kata Draco. "Benar saja." Baru saja Draco selesai berkata, dari luar terdengar suara pintu diketuk.
Begitu pintu dibuka, tampak dua orang pemuda berdiri di luar. "Bolehkah kami masuk?" tanya kedua pemuda itu. "Arslan, Rico, kalian di sini? Kapan kalian tiba dan mengapa tidak memberitahu?" tanya Regan. "Maaf Paman Regan. Semuanya serba rahasia. Kami berdua akan berbaring di ranjang itu menggantikan Kevin dan David," kata Arslan. "Apa-apaan ini?" kata Regan tidak mengerti. "Ikuti saja perkataan mereka. Semuanya telah diatur oleh Jerry," kata Draco. "Ketua, mobil telah disiapkan di belakang rumah sakit," kata satu suara dari depan pintu. "Jeff, kau juga di sini?" tanya Regan. Kini dia benar-benar seperti orang linglung. "Maaf Regan. Aku bersama Harry datang ke Metro City ini secara rahasia. Sedikit saja bocor dan rencana gagal, aku tidak dapat membayangkan hukuman apa yang akan dijatuhi kepada kita oleh Tuan Muda," kata Jeff. "Lalu, di mana Harry sekarang?" tanya Regan. Saat ini Harry sedang bersama dengan Tuan Shah menghubungi pihak kepolisian. Rencana sudah diatur sedemikian rupa. Kalian tidak boleh kembali ke rumah. Ini terutama Tuan Leonard. Anda tidak diizinkan untuk kembali dulu ke Villa William. Ini demi menjaga rahasia ini agar tidak sampai bocor," kata Jeff menjelaskan. "Sebenarnya rencana apa yang telah diatur oleh Tuan Muda?" tanya Leonard yang tampak kebingungan. "Tuan Leonard akan mengetahuinya besok," kata Jeff. "Maaf Tuan Leonard, dan kau Regan. Harap berikan kerjasama dan serahkan ponsel kalian kepadaku," kata Jeff sambil menadahkan telapak tangannya. "Apakah kau juga tidak mempercayai kami lagi sampai sebegitu rupa?" tanya Regan sedikit tersinggung. "Ini perintah dari Tuan Muda," kata Jeff. Tuan Leonard dan Regan tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Jeff. Mereka berdua mulai merogoh saku celana mereka dan mengeluarkan ponsel masing-masing untuk diberikan kepada Jeff. "Ayo semua bersiap-siap. Mari bantu aku membawa Kevin dan David keluar melalui jalan belakang," kata Draco. "Kau Arslan dan kau Rico. Hati-hati. Ingatlah untuk tidak gegabah. Lakukan sesuai dengan yang telah disepakati agar rencana ini tidak rusak oleh kalian berdua," kata Draco berpesan kepada kedua pemuda itu. "Anda dapat percaya kepada kami Paman Draco," kata Rico dengan mantap. "Ayolah cepat. Waktu kita tidak banyak," kata Jeff menegur kelambanan mereka dalam bergerak. "Baik. Ayo kita pergi," kata Draco. Setelah semuanya pergi, kini tinggallah Arslan dan Rico di ruangan tersebut. Mereka lalu berganti pakaian seperti pasien yang sedang dirawat dan mulai berbaring di ranjang masing-masing. Bersambung.